Salam SKS, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera, salam sukses, mantap, mantap, mantap. Semoga di sore atau malam ini kita masih sadar untuk mendengarkan channel saya yang baru ini. Sekadar memberikan pandangan-pandangan bagi orang-orang muda yang mau mencapai keberhasilan dalam hidup mereka. Dan kalau Anda ingin mencapai pencapaian-pencapaian yang jauh lebih baik, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, mengapa orang lain itu jauh lebih berhasil daripada kita? Karena orang itu menguasai informasi, itu yang pertama. Artinya orang lain mengetahui apa yang belum kita ketahui. Jadi informasinya dia miliki. Istri saya bercerita bahwa ketika dia ada jual parfum itu, karena temannya sudah menguasai informasi, temannya mengambil untung lumayan besar, dan kemudian temannya happy saja ketika dia menjual kepada istri saya, dan kemudian dia tidak pernah dapat bonus, tetapi setelah dia mengetahui informasi itu dari sumbernya, artinya bahwa ada orang yang mengetahui sumber informasi itu, lalu dia pergi ke sana, dia udah dapat harga lebih murah, dan kemudian dia apa istilahnya, dia dapat bonus, Jadi kita, kalau orang lebih dahulu mendapat informasi, maka dia akan lebih dari yang lain. Saya dulu pernah jadi distributor apa itu itu Bicola, dan pada waktu itu cukup lumayan gitu, tapi kemudian ada orang yang jauh lebih besar tapi pada waktu itu cukup mendatangkan hal yang baik, sampai di Ampenan ini saya bisa lumayan lah, tapi kemudian ada lagi distributor yang lebih besar, terpaksa kita harus ngalah karena dia mendapat langsung dari bosnya, Nah, jadi untuk mencapai pencapaian kita harus dapat menguasai informasi. Jadi kalau orang lebih berhasil karena orang itu lebih mengetahui informasi, Orang lain mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dan yang kedua dikatakan, orang lain meyakini apa yang tidak kita yakini. Satu contoh, ini sales, di mana ketika sales masuk ke sebuah kampung, dia lihat, wah ini orang-orang tidak pakai sepatu ini. Bagaimana orang mau sepatu ini laku? Lalu dia bilang kepada bosnya, bos, nggak usah apa, di sini orang nggak pakai sepatu, lebih baik nggak usah kirim barang kemari. Lalu dikirim lagi sales yang kedua. Wah, kesempatan besar. Karena apa? Orang pada nggak pakai sepatu ini. Bos, kirim sebesar-besarnya. Barang-barang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Di sini orang tidak pakai sepatu, bos. Jadi saya yakin orang akan beli sepatu. Kan berbeda. Jadi yang satu meyakini apa yang tidak kita yakini. Jadi betul orang ini, karena orang tidak pakai sepatu, dia pakai sepatu, dia pergi kemana-mana pakai sepatu, orang lihat penampilannya nih sedang pakai sepatu. Orang pada berlomba, mantap juga itu. Mantap kau pakai sepatu. Berapa harganya? Sekian. Udah dinaikkan lagi tuh. Maklum gak pernah pakai sepatu gitu. Jadi dipakai, mantap juga aku pakai sepatu. Akhirnya dari mulut ke mulut orang kampung itu akhirnya pakai sepatu. Kemana-mana pakai sepatu. Karena apa?
tambah ganteng memang kita. Tambah keren, walaupun mungkin sepatunya sepatu murahan, tapi kalau kita pakai sepatu pergi kondangan itu lebih 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 necis daripada kaki ayam gitu loh. Ya, kalau kaki ayam kita kondangan, yang tadi orang yang pertama dikirim, yang mau saya katakan orang yang pertama dikirim, dia tidak yakin bahwa usahanya akan berhasil. Karena dia lihat dari sisi negatifnya. Bagaimana mungkin orang bisa pakai, saya bisa menjual sepatu orang yang nggak pakai sepatu. Tapi orang kedua yang punya keyakinan bahwa dia berhasil. Jadi untuk mencapai pencapaian itu, orang harus yakin apa yang harus dikerjakan. Supaya apa? Dia betul bisa melihat hasilnya. Dan betul, orang kedua adalah orang yang sangat dihargai oleh bosnya, dan dia mendapatkan bonus yang berlimpah-limpah. Jadi siapa berkata begini, Sam Walton, pendiri Walmart, ya, saya baru ingat ini nama, ya, Sam Walton yang selalu ingin menaikkan orang yang berada di bawah. Dia berkata, aku menaikkan orang, aku sudah naik lebih tinggi dari mereka. Aku mengayakan orang, aku sudah terlebih dahulu menjadi kaya karena bantuan-bantuan mereka. Dan satu statementnya yang sangat luar biasa adalah, bagaimana mungkin kita tidak mempertahankan orang-orang yang bekerja baik, orang-orang yang punya semangat, orang-orang yang begitu luar biasa, yang memberikan manfaat bagi perusahaan kita. Kita akan rela membayar mereka mahal. Karena apa? Kesetiaan mereka. Dan itu sebabnya jangan pernah, ya, menganggap keyakinan Anda untuk sebuah apa yang Anda kerjakan Anda lepas. Kalau Anda berupaya bekerja, jangan pakai apa istilahnya, kesombongan Anda. Jadi itu akan merugikan Anda. Atau jangan pakai pikiran negatif, pakai pikiran positif, melihat semuanya positif, sehingga Anda akan bisa meyakini apa yang Anda lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Dan yang ketiga, orang lain melakukan apa yang tidak kita lakukan. Contohnya begini, ya, saya ketika bekerja, orang lain belum bangun, saya sudah bangun. Orang lain sudah tidur, saya belum tidur, gitu loh. Jadi sampai itu di mana saya ada, itu akan saya senantiasa mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain. Ya, jadi bos saya sudah tidur, baru saya tidur. Kalau bos saya belum tidur, saya belum tidur. Dan bos saya belum bangun, saya sudah bangun. Saya tahu jam berapa bos saya bangun, gitu. Dan dia, bos itu walaupun dia perhatikan itu. Dan itu sebabnya saya mau katakan, orang lain melakukan apa yang tidak kita lakukan. Saya melakukan, ya. Bos saya belum tidur, saya baru. Bos saya belum tidur, saya belum tidur. Bos saya tidur, baru saya tidur. Bos saya belum bangun, saya sudah bangun. Jadi ketika itu terjadi, kita akan mendapat imbalan jauh lebih besar daripada yang lain. Karena apa? Dia melihat kesungguhan kita. Jadi apapun itu, ya, apapun itu, orang lain melakukan apa yang tidak kita lakukan. Jadi belajarlah terhadap orang-orang yang sukses itu bagaimana. Ambil hal-hal positif, tinggalkan hal-hal negatif. Tapi kalau kita belajar kepada orang-orang sukses, jangan pula menggurui mereka. Tarik saja hikmah dari semua apa yang mereka miliki dan belajarlah. Tapi ketiga hal ini kita harus tahu supaya kita bisa berhasil, ya, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan seringkali saya katakan, kalau kamu mau berhasil, ya, lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Salah satunya orang ketika kita ada, ya, bekerja, mungkin
kita masuk jam 7, kantor masuk jam 7. Sebelum jam 7 sudah harus ada di kantor. Kalau orang pulang jam 5, Anda harus lebih sedikit lebih lambat dari mereka. Supaya apa? Bahwa satu kali nanti kelak, ya, mungkin bos Anda belum melihat, tapi ketika dia melihat dan dia bertanya, siapa itu? Oh itu Pak, udah itu biasa. Dia akan orang cerita dia datang biasa lebih cepat, tapi pulangnya juga lambat. Dia itu pekerja keras. Nah pada akhirnya bosnya akan menempatkan posisi yang terbaik bagimu. Jadi untuk mencapai pencapaian ini, saya mau katakan kuasai informasi, yakini apa yang Anda kerjakan, lakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Saya mau katakan selamat malam. Salam SKH, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera, salam sukses. Mantap, mantap, mantap.